rahimahullah. Dalam perjalanan hidup yang kita rasakan bersama, setidak-tidaknya manusia itu punya harapan atau cita-cita yang ingin untuk dicapainya dengan segala macam cara dan perjuangan yang dilakukan. Harapan itu terwujud dalam tujuan hidup. Secara syar'i tujuan hidup manusia itu tunggal satu, yaitu riya budun, mengabdi ibadah kepada Allah. Lalu resapannya orang ibadah itu termasuk butuh sarana untuk bisa melakukan ibadah kepada Allah. Karenanya maka ada dua hal yang selalu saling mengiringi dalam hidup manusia: harapan dan rasa kekhawatiran. Harapan itu sebuah roja, kekhawatiran itu adalah khauf, hati kita yang masih tergoda oleh nafsu kita. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. Dalam Al-Quran setidak-tidaknya Allah memberitahu kita, hambanya yang beriman. Ada beberapa ayat Quran dalam konteks khutbah Jumat ini cukup 3 saja akan mampu untuk menjawab rasa keinginan tahunya manusia. Siapakah orang yang hidup di dunia itu yang sukses, yang berhasil, yang beruntung? Sebagai hamba Allah yang beriman, kita tidak perlu mereka-reka akal kita. Allah sudah memberitahu ciri dan tandanya orang itu yang hidupnya beruntung, sukses. Ada 3 ayat Quran setidak-tidaknya ini bisa menginspirasi supaya kita tahu dan bisa menyebut keberuntungan dan kesuksesan ini. Di dalam Al-Quran pertama, surat Al-Mu'minun, ayat pertama, ayat pembuka. Kedua, surat Al-A'la, ayat 14. Yang ketiga, surat Asy-Syam, ayat 9. Kaum muslimin sidang Jumat rahimahullah. 3 ayat ini menggambarkan dan mengidentifikasi manusia yang beruntung itu menurut Allah seperti ini. Menurut Allah, bukan menurut manusia. Karena manusia itu miliknya Allah, maka manusia harus mengikuti apa yang menjadi kehendaknya Allah. Pertama, Al-Mu'minun ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Artinya, sungguh beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Al-Mu'minun, orang yang beriman. Yang mengatakan bahwa orang beriman beruntung itu Allah. Pastinya setiap orang yang telah beriman kepada Allah, maka ia termasuk golongan orang beruntung. Orang yang dalam perjalanan hidupnya sukses. Lalu indikasi bagaimana ciri-cirinya orang beruntung di dalam ayat ini disebut dalam ayat selanjutnya. Intinya orang beriman itu orang yang hidupnya sukses. Lalu mafhum mukhalafahnya, orang yang belum beriman itu orang yang gagal hidup. Karenanya mari kita syukuri satu karunia hidayah Allah berupa yaitu keimanan. Yang kedua, Al-Quran surat Al-A'la ayat 14. Kembali Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung siapa? Man tazakka. Orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan dari apa? Dari keyakinan-keyakinan yang salah. Dari kepercayaan-kepercayaan yang tidak dibenarkan. Orang yang mampu
membersihkan hatinya dari keyakinan yang salah, termasuk kufur, syirik, nifaq, dan amradul qulub, penyakit-penyakit hati yang lain. Orang yang beruntung adalah orang yang hatinya steril, bersih dari kotoran keyakinan. Yang ketiga, surat Asy-Syams ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, kata Allah. Siapa? Man zakkaha, orang yang mensucikan jiwa mereka, jiwanya. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat di Masjid Nur Mudrika rahimahullah,